Oke. Eh, ini bisa lihat mana nih komentar. Invite ya. Ada. Belum ada. Undang. Ati. Jauh. Maaf. Sao? Ini. Nama lengkap saja. Teradi. Diapus dulu. Diapus dulu. Oke, selamat malam kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya ayah bunda. Senang sekali bisa bertemu dengan ayah bunda pada malam hari ini dalam sesi live edukasi kesehatan malam ini. Malam ini kita akan membahas topik yang penting ya, tentang apakah ISK mempengaruhi tubuh kembang anak. Oke, sambil menunggu dokter Ade bergabung, coba sebentar. Nah itu. Halo. Oke, halo dokter. Kita sambut ayah bunda. Dokter. Selamat malam. Terima kasih dokter sudah bergabung pada malam hari ini, bergabung dengan kami dengan pembicaraan pada malam hari ini. Oke. Baik, sebelum kita mulai pembahasan, ingin menyapa dulu nih ayah bunda yang sudah hadir. Yuk, bisa ditulis di komentar nih dari mana aja, monggo boleh ditulis sambil mungkin disiapkan ada apa aja yang akan dipertanyakan pada sesi malam hari ini. Oke, sebelum kita masuki materi, dokter izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan rundown acara pada malam hari ini, supaya ayah bunda lebih tahu apa saja yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke, baik ayah bunda, berikut adalah rangkaian acara kita malam hari ini. Kita akan mengenal lebih dalam tentang ISK, penyebab-penyebabnya, gejala, dan bagaimana cara mengatasinya. Yang kedua, nanti juga kita akan membahas tentang hubungan antara ISK dan juga tentang hitan. Apakah benar laki-laki, anak laki-laki terutama yang belum hitan itu lebih rentan terkena ISK? Lalu yang ketiga kita juga akan membahas tentang dampak ISK terhadap tumbuh kembang anak itu seperti apa, dan setelah itu kita juga nanti akan ada sesi tanya jawab langsung dari ayah bunda, mungkin bisa ditulis di kolom komentar, nanti saya akan pandu, saya akan bacakan juga komentar, nanti akan dijawab langsung oleh dokter, seperti itu. Oh iya, sebelumnya monggo dokter ada yang mau disampaikan. Selamat malam dokter. Bagaimana kabarnya hari ini, malam ini dokter? Baik, saya ada Indrisari, maaf dari. Terima kasih Papa Mama yang sudah sempat join. Saya dengan siapa ini? Untuk hostnya, maaf. Sebelumnya, perkenalkan juga saya Nasih, saya Mas Nasih ya. Nasih. Staf perawat di Hitan Space seperti itu. Baik ya. Oke. Kita lanjut ya dokter. Ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan pertama, mungkin saya juga akan memperkenalkan nih ke ayah bunda yang sudah bergabung tentang narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Beliau adalah dengan Dr. Indrisari, MKes SPA, seorang dokter spesialis anak yang saat ini
berdinas di Rumah Sakit JIH, ya betul dokter. Beliau Ya. merupakan alumni Universitas Gadjah Mada yang telah menyelesaikan studinya di Magister Kesehatan dan juga PPDS Ilmu Kesehatan Anak. Itu. Oke, dengan pengalaman dan keahliannya, malam ini beliau akan memberikan ilmu dan wawasan penting agar kita semua lebih memahami bagaimana tentang ISK dan bisa berdampak pada tumbuh kembang anak serta cara penjagaannya, seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut juga ke sesi diskusi, izin dokter mau memperkenalkan nih tentang Hitan Space, ya, tempat kami seperti itu. Hitan Space sendiri itu adalah tempat hitan modern yang hadir dengan visi besar ini dokter. Visi kami adalah menjadikan anak-anak Indonesia sebagai generasi emas di tahun 2045 dengan memberikan pengalaman hitan yang aman, nyaman, dan berkesan. Jadi kita membuat hitan modern itu lebih ada kesannya seperti itu. Di kami juga ada mengutamakan pengalaman yang menyenangkan bagi anak. Seperti adanya hitan sambil main PS, akan ada dapat hadiah menarik, serta layanan hitan staycation yang itu bekerja sama dengan hotel maupun tempat wisata yang ada di sekitar kami. Seperti itu. Mungkin bagi ayah bunda yang ingin tahu lebih banyak, bisa langsung follow Instagram kami, atau mungkin bisa kunjungi website kami di hitanspace.com. Seperti itu. Nah, sebelum mulai pembahasan, mungkin dari Dokter Ade, monggo ada yang mau disampaikan sedikit pemantik supaya nih ayah bunda semakin semangat untuk mengikuti sesi pada malam hari ini. Oh ya, terima kasih dulu kepada Hitan Space yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi materi hari ini, dan juga kepada para orang tua yang sudah menyempatkan diri untuk mendalami tentang materi kita malam ini ya Mas, tentang Ya, betul. pentingnya ISK dalam tumbuh kembang anak, kurang lebihnya seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih banyak dokter ya. Semoga bisa memberi semangat bagi ayah bunda untuk pada malam hari ini. Semoga pada malam hari ini bisa kita dapat materi yang luar biasa ini tentang ISK pada anak. Karena kan banyak ya yang masih apa ya di luar sana tentang ISK itu apa sih, apa hubungannya dengan hitan juga seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita langsung masuk aja ke pembahasan ya dokter ya. Untuk yang pembahasan pertama mungkin ISK pada anak tuh dok. Ada beberapa pertanyaan nih dok. Mungkin kayak seperti apa sih ISK itu dan bagaimana cara mengenalinya, penyebab utamanya tuh apa dan apakah bisa berulang ataupun berbahaya bagi anak, serta cara mengobatinya itu bagaimana gitu dok. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Yang jelas ya, kita kalau punya anak dan bayi, memang harus waspada pada berbagai hal. Salah satunya adalah infeksi saluran kencing. Karena apabila terutama anak yang terkena itu masih kecil, katakanlah di bawah 1 tahun, mereka lebih berisiko untuk terjadinya penyebaran bakteri dari infeksi saluran kencingnya ke seluruh tubuh ke darah. Nah, mungkin perlu dipahami dulu infeksi saluran kencing itu apa. Ini saya bawakan gambar. Tada. Oke, menarik sekali ya dokter dengan gambar juga nih. Semoga bisa memahami bahwa yang dinamakan infeksi saluran kencing itu adalah infeksi yang berada pada saluran perkencingan. Awalnya adalah dari ginjal dan kemudian ke saluran yang di bawahnya itu ya. Kemudian dia masuk ke dalam sebuah kantung namanya kandung kemih, dan kemudian dia ada saluran untuk lubang keluarnya adalah uretra. Nah, yang dinamakan infeksi saluran kencing adalah apabila ada infeksi yang biasanya bakteri, bisa juga jamur, bisa juga parasit pada organ-organ tersebut. Ini adalah infeksi saluran kencing. Nah, dari mana asalnya? Kok ada bakteri bisa masuk ke situ? Nah, ini disebabkan karena adanya biasanya yang paling sering adalah bakteri E. coli yang berasal dari saluran pencernaan kita, yaitu dari daerah anus. Faktor risiko terbesar memang adalah anak perempuan. Kenapa? Karena anak perempuan itu mempunyai, kita lihat, uretra alias bagian dari kandung kemih yang ke arah luar.
salurannya itu lebih pendek daripada laki-laki. Kalau laki-laki kan ada penisnya, jadi salurannya akan lebih panjang. Sedangkan perempuan salurannya itu lebih pendek dari kandung kemihnya ke arah luar, sehingga lebih mudah terekspos oleh bakteri yang berasal dari kulit. Apalagi apabila dari duburnya ada bakteri di situ, jaraknya dekat. Sedangkan laki-laki sendiri pada masa bayi, terutama di bawah 3 bulan, memang apabila mereka masih mengalami fimosis ya pasti, itu mereka akan juga terlebih terrisiko untuk kena bakteri, kemudian masuk dan menjadi infeksi saluran kencing. Mungkin kita perlu bahas sedikit juga tentang fimosis. Fimosis adalah kondisi kulit kulup bayi laki-laki yang belum disunat. Kulit kulup itu memang wajarnya belum bisa dibuka pada awal-awal masa kehidupan. Saya kasih gambar lagi, mungkin lebih enak melihatnya kalau ada gambar ya. Nah, seperti ini. Pada masa awal kehidupan, kulit kulup yang di ujung itu belum bisa ditarik ke belakang. Nah, ini disebut fimosis. Normal pada bayi baru lahir karena kulitnya masih menyatu dengan kepala penisnya. Tapi seiring dengan bertambahnya waktu, kulit itu akan terlepas dari kepala penis dan kemudian akan lepas dan ujungnya terekspos. Namun, walaupun pada masa bayi fimosis ini masih normal, namun demikian, ini berisiko untuk menyimpan kotoran, sehingga pada saat pup, pada saat kotor, bisa bakteri yang dari kulit itu naik ke saluran kencing yang saya perlihatkan tadi, sehingga bisa aja terjadi risiko infeksi saluran kencing. Pada kenyataannya, infeksi saluran kencing ini memang risiko tertingginya kalau pada bayi adalah bayi laki-laki yang belum disunat pada usia di bawah 3 bulan, tapi setelah itu risiko pada anak perempuan lebih besar, tadi terkait karena uretra, tadi ya, saluran antara kandung kemih dan lubang keluarnya itu lebih pendek dibanding laki-laki dan jaraknya dengan anus lebih dekat. Nah, kurang lebih seperti itu dulu. Gimana? Ada yang bingung nggak? Oke, ini Ayah Bunda ada yang bingung nggak penjelasan Dokter Ade? Oh, iya dokter, karena kan beberapa memang kasus dari kami juga kebanyakan itu ISK dari fimosis seperti itu kasus yang kami temui gitu. Dari bakteri ya banyak kotoran yang ada di dalam seperti itu. Oke. Moga ya Bunda, kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditulis di komentar. Nanti saya bantu untuk bacakan, nanti akan dijawab langsung oleh Dokter Ade seperti itu. Oke, wah Kalau tadi menarik sekali ya. Oke, gimana dokter? Monggo. Jadi harap dikepahami dulu bahwa anak laki-laki awalnya kalau dia normal memang mesti fimosis. Jadi Hmm, itu disebut fimosis fisiologis, artinya fimosis yang terjadi secara normal karena kulit kulupnya belum bisa dipisah dari kepala penisnya. Nah, itu kalau laki-laki normal memang awalnya begitu. Jadi kalau ada kondisi yang ada kan kepala penis bayinya sudah kayak tiba-tiba disunat, itu biasanya lubang pipisnya tidak tepat di tengah, tapi agak ke bawah. Seperti misalnya hipospadia, kondisi di mana lubang kencingnya itu tidak tepat di tengah, tapi di bawah. Sehingga kelihatan seolah-olah bayinya sudah natural disunat. Itu sebenarnya malah tidak normal. hmm. Jadi anak laki-laki normal kalau dia normal, pasti fimosis. Apakah fimosis pasti ISK? Belum tentu, tapi berisiko karena akan sulit menjaga kebersihan kulit kulup memang kalau dia masih fimosis. Jadi ya kita memang perlu juga seperti organ tubuh lainnya, kita harus menjaga kebersihan. Nggak cuma tangan, wajah, alat kelamin pun harus rajin dibersihkan. Tuh. Oke, baik. Berarti ini ada pertanyaan juga, dokter. Berarti hubungannya ISK sama hitam tuh juga nggak beda jauh ya? Karena tadi ada kotoran yang nggak bisa keluar. Jadi memang apakah harus dihitan atau bagaimana dokter caranya seperti itu untuk pencegahannya? Gitu.
Pencegahan biar nggak infeksi tentunya dengan tidak kotor. Tidak kotor itu dengan cara dibersihkan. Jadi kulit-kulitnya dibuka sedikit tapi nggak boleh dipaksa. Disiram dengan air, airnya juga boleh ada sabunnya, tapi tidak boleh sabun yang ada parfumnya. Dengan air hangat, nggak boleh ditarik paksa. Dan setelah kita bersihkan, harap kembalikan kulit-kulitnya kembali ke tempatnya semula. Jadi setelah ditarik ke belakang sedikit, tidak boleh dipaksa, disiram air, tapi kemudian kita kembalikan ke tempatnya. Ini adalah salah satu cara kita untuk menjaga kebersihan di daerah tersebut, supaya bakteri yang berasal dari usus biasanya tidak masuk ke saluran kencing, termasuk juga rajin ganti diaper. Kalau anaknya pup harus cepat-cepat diganti, diaper nggak boleh kepenuhan. Terus kalau pakai celana nggak usah yang ketat-ketat, apalagi yang nilon. Celana nilon itu cenderung lembab. Kalau lembab, nanti dia sirkulasi di daerah tersebut juga kurang baik. Pada anak yang lebih besar tentunya ajarkan kebiasaan untuk ke toilet setiap beberapa jam sekali, nggak boleh nahan kencing, dan juga harus banyak minum air putih, nggak minum yang manis-manis, tapi minumnya adalah air putih. Gitu. Oke, baik. Berarti itu memang apa karena berpengaruh gitu ya dok ya? Maksudnya tuh kalau yang fimosis itu memang lebih rentan kena ISK gitu. Terutama pada 3 bulan pertama kehidupan kalau pada bayi laki-laki. Oh, Terutama pada 3 bulan pertama. Kalau setelah itu ada beberapa faktor lain, nggak sekedar fimosis. Saya garis bawahi, tidak semua anak fimosis pasti ISK. Tapi itu adalah salah satu faktor risiko saja. Misalnya anaknya sudah sunat tapi kurang minum, ya bisa ISK dong. Anaknya udah sunat tapi ya, suka nahan kencing, ya bisa ISK. Anaknya sudah sunat tapi jorok, bisa ISK. Anaknya sudah sunat, tapi ternyata dia punya gangguan anatomis yang membuat dia susah mengosongkan kandung kemih, itu juga bisa ISK. Kalau pada anak-anak, faktor risiko ISK salah satunya adalah konstipasi. Konstipasi, yaitu BAB-nya nggak lancar, itu bisa menghalangi mekanisme untuk mengosongkan kandung kemih. Jadi kenapa anak yang sering konstipasi juga biasanya terkait dengan rentan untuk ISK. oke. Baik, ini lanjut untuk pembahasan selanjutnya ini dok. Tadi udah dijelaskan beberapa ya sama dokter tentang apa itu fimosis dan bagaimana itu anak rentan apa tidaknya seperti itu. Nah, terus ini kalau hubungannya dengan terhadap tumbuh kembang anak itu seperti apa dokter? Ya, Nih. jadi apabila infeksi saluran kencing itu tidak ditangani dengan baik, kita tahu ya tadi dari gambar bahwa yang namanya saluran kencing itu sampai ke ginjal. Jadi tentunya kalau seandainya kita tidak menangani infeksi saluran kencing dengan baik, bisa terjadi kerusakan pada ginjal. Jadi bisa terjadi hipertensi, bisa terjadi gagal ginjal, terjadi gagal tumbuh, dan penyakit ginjal kronis. Jadi ya, tentunya ginjal adalah organ yang sangat penting untuk kehidupan kita. Kalau fatal-fatal banget gagal ginjal pun bisa harus kayak transplantasi ginjal. Nah, itu kan dalam kasus yang ekstrimnya ya. Ya, oke. Oke, boleh dok. Ini ada yang masuk pertanyaan lagi nih. Bagaimana cara memastikan tumbuh kembang anak tetap optimal setelah mungkin diketahui ada ISK? Itu seperti apa dok? Bagaimana itu dok? Ya, ISK adalah satu di antara sekian banyak hal yang harus kita perhatikan sebagai orang tua. Monitor tumbuh kembang anak, tentunya kalau secara pertumbuhan dilakukan dengan cara mengukur berat badan, panjang badan, lingkar kepala per bulannya. Naiknya gimana, adekuat nggak? Dan kemudian tentu yang perlu kita perhatikan lainnya adalah bagaimana perkembangan. Jadi aspek motorik kasar, motorik halus, bahasa, sosial, tentu kita perlu perhatikan semua. Memang ada orang yang sudah infeksi saluran kencing, kena infeksi saluran kencing lagi. Makanya kalau pada bayi yang demam dan terbukti infeksi saluran kencing,
Kadang-kadang diperlukan pemeriksaan tambahan, yaitu untuk mengetahui ada kelainan anatomis atau tidak. Kelainan anatomis itu misalnya dia katup-katup di kandung kemihnya terlalu lemah sehingga cairan dari kandung kemih mudah naik ke ginjal. Apakah dia ada hidronefrosis? Itu jadi harus pemeriksaan lebih lanjut kalau terjadi ISK berulang. ISK berulang itu definisinya apabila terjadi infeksi saluran kencing yang terbukti dari hasil pemeriksaan kencing 2 kali dalam 6 bulan atau 3 kali dalam 1 tahun. Itu infeksi saluran kencing berulang. Cara cek kencing pada anak kecil memang nggak mudah, apalagi kalau mereka belum bisa ditatur. Jadi kalau anaknya udah bisa ditatur kan kita bisa ngambil kencing yang di tengah ya, urin pancar tengah. Kenapa? Karena kalau urin yang keluar pertama pasti ada kontaminasi bakteri dari kulit di daerah kelamin. Daerah tersebut memang tidak akan bisa steril. Tapi kalau seandainya anak yang masih memakai popok, nah ini tentu lebih sulit lagi. Ini orang tua harus ingat-ingat juga, karena kalau banyak sekali di lab saya perhatikan, kalau memasang kantong urin, tugas labnya main langsung pasang aja ke depan penis, ke depan vagina. Padahal daerah sana kan memang banyak bakteri. Jadi kalau mau cek urin, kita harus bersihkan dulu daerah kelaminnya dengan menggunakan air matang. Biar dibilas bersih dulu, baru pasang kantong urinnya. Dapat urin, masukkan ke kontainer urin, kirim ke lab jangan lebih dari 1 jam setelah dia kencing untuk hasilnya valid. Kadang-kadang ada hasil pemeriksaan urin yang nggak dilakukan dengan benar, jadi hasilnya jadi nggak valid. Jadi yang kita monitor tentu dengan cara pemeriksaan yang benar. Oke. Oke, baik dokter ya. Mungkin seperti itu ya dokter ya. Untuk penjelasan tadi luar biasa nih. Ini ada pertanyaan beberapa masuk ini dokter. Kayak yang tadi kalau memang mungkin masih berhubungan sama yang tadi disampaikan sama dokter gitu. Untuk yang fimosis itu kan kalau sejak lahir itu sebenarnya wajar ya, akan kulup, akan lepas sendiri, nanti akan seiring berjalan waktu gitu dok. Nah ini ada pertanyaan masuk nih dok. Kalau udah sering sakit itu, apakah ditunggu saja atau hitan lebih dini itu lebih Sakit, bagus? sakit maksudnya sakit apa? Sakit saat Sakit ISK, pipis? ya sakit-sakitan karena ISK-nya itu sudah membuat demam seperti itu dok. Hmm. Jadi pastikan dulu memang penyebabnya ISK atau bukan dengan metode mengambil urin yang benar seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau memang terjadi berulang kali, memang sebaiknya didiskusikan kepada dokternya, apalagi kalau anaknya masih berumur di bawah 2 tahun. Memang disunat, memang salah satu faktor risikonya adalah memang bisa infeksi saluran kencing. Tapi ingat ada banyak faktor lain juga yang harus kita perhatikan sebagai orang tua. Jangan mentang-mentang misalnya udah sunat tapi orang tuanya santai-santai tapi ternyata anaknya suka nahan kencing, kurang minum. Nah, kalau hitan sendiri, kalau di beberapa negara maju kayak Amerika atau negara-negara Uni Emirates, kalau Amerika sih menyarankan sunat itu sesegera mungkin kalau kondisi anaknya baik, karena kalau anaknya sudah besar, mereka akan ingat rasa nyeri sehingga menimbulkan trauma. Banyak orang tua tuh berpikir anak kecil kalau disunat kasihan. Padahal sesungguhnya memang bayi itu tidak punya memori jangka panjang. Jadi andaikan dia ada pengalaman nyeri, mereka akan cepat lupa. Beda dengan anak yang misalnya sudah besar ya, udah 5, 6 tahun, atau 7 tahun, atau udah SMP, baru disunat, memang pengalaman rasa nyerinya akan menjadi trauma seumur hidup karena ingat rasa nyerinya. Sedangkan kalau masih kecil, apalagi bayi, mereka itu lupa karena memang nggak inget aja kalau bayi memorinya nggak panjang. Nah, jadi kalau negara-negara maju memang menyarankan kalau memang mau disunat lebih baik sesegera mungkin supaya tidak trauma. Kalau negara Uni Emirat Arab tentu pertimbangannya karena alasan religius ya. Cuma sih saya sangat setuju kepada sunat bayi. Satu, bayinya lupa rasa nyeri. Kedua, bersih sejak dini tentunya lebih baik daripada yang kotor. Terus ketiga, bayi itu sembuhnya lebih cepat dibanding
orang yang lebih besar, sehingga dengan regenerasi sel yang cepat, biasanya sembuhnya juga diperkirakan cepat ya, biasanya 5 hari udah bagus ya. Kalau pada bayi, kadang-kadang 3 hari pun sudah kering. Nah, cuma memang pada bayi tidak disarankan, kalau bayinya sehat, tidak disarankan bius total. Lakukanlah dengan bius lokal. Karena kalau bius total, anaknya harus puasa 8 jam. Masa bayi puasa 8 jam? Kemudian anaknya terpapar obat bius, alangkah kasihannya, risikonya juga besar. Belum lagi kalau bius total pada sunat atau hitan, biayanya mahal. Kalau di rumah sakit swasta, setahu saya hitan di rumah sakit swasta kalau VIP itu 25 sampai 30 juta. Kan eman-eman, mending duitnya buat yang lain gitu. Ya, tapi ya banyak orang tua yang belum terlalu paham bahwa sekarang udah ada metode-metode yang mudah ya untuk sunat dan Ya, juga steril dan juga nyaman, nggak perlu dijahit-jahit kayak zaman dulu. ya betul. Berarti memang perlu diperhatikan sekali ya dokter ya tentang mungkin seperti yang tadi pengetahuan ini pengetahuan baru nih dari apa untuk ayah Bunda juga dari dokter ini tentang fimosis, bagaimana sih pencegahannya dan bagaimana cara kita untuk menjaga kebersihannya. Berarti memang perlu sekali ya dok untuk memperhatikan kebersihan itu termasuk mungkin di bagian maaf kalau ada fimosis seperti itu ya dok ya. Ya, semua harus dibersihkan termasuk juga alat kelamin. Bersih, pangkal kesehatan. Ya, betul. Ini juga ada beberapa pertanyaan nih, Dok. Karena kan untuk menjaga kebersihan itu, Dok. Tadi untuk soal fimosis nih yang tadi. Berarti kadang kan kalau di orang awam ataupun mungkin kayak orang Jawa gitu kan bilangnya tuh kalau sering kayak mitosnya kalau orang dulu tuh dicelek-celek kayak gitu. Nah, kalau itu apakah benar itu Apa mencegah IS kayak di dicelek-celek itu apa? ya di apa kulupnya dipaksa untuk mundurin gitu dok Oh. sering dimundurin jadi dia terbiasa nantinya akan apa bisa dimundurin seperti normalnya gitu dok. Apakah itu benar bisa mencegah untuk ISK dok seperti itu. Jadi untuk menjaga kebersihan, memang boleh ditarik sedikit kulit-kulitnya ke belakang, kemudian disiram dengan air hangat, dengan sabun yang tidak mengandung parfum. Tapi tidak boleh ditarik paksa. Apabila rasanya ada tahanan, langsung berhenti. Kita hanya seringan mungkin. Tidak boleh ditarik terlalu keras, apalagi sampai berdarah. Jadi tidak boleh dipaksa, memang. Nah, jangan lupa kebersihannya itu juga dijaga dengan tadi ya, kalau pup harus segera diganti. Dan untuk membersihkan habis pup itu juga dari depan ke belakang, sama kayak anak perempuan. Kalau anak perempuan kan jelas banget kalau cebok dari depan ke belakang, laki-laki pun sebaiknya begitu. Karena kalau kotoran dari tinja dia habis pup, kemudian kena ke lubang pipis, ya tetap aja bayi laki-laki bisa ISK dengan cara seperti itu. Jadi untuk membersihkan dari depan ke belakang nggak cuma anak perempuan, tapi anak laki-laki pun perlu gitu. Oh, baik dokter. Seperti itu ya berarti memang eh, pengetahuan baru nih tentang membersihkan, cara membersihan mungkin pada anak yang fimosis atau apa mungkin kan banyak orang tua yang belum tahu gimana sih cara membersihkannya. Mungkin mereka juga takut gitu untuk membukanya gitu dok. Sedangkan untuk dibuka kan bisa dibuka sedikit gitu, bisa dibersihkan. Itu bisa juga untuk mencegah ISK-nya itu ya dok ya, bertumbuhnya bakteri seperti itu. Menjaga kebersihan, sekali lagi ISK itu tidak hanya tergantung pada hal tersebut Ya, ya. Tadi ada faktor-faktor lain juga. Menjaga kebersihan alat kelamin, saya setuju. Kalau ISK sendiri, faktornya nggak cuma kebersihan. oke Ya. baik. Nah, untuk kebersihan ini dok, ini ada yang masuk nih dok di komentar. Nah itu baiknya untuk yang penggantian diapers pada bayi ataupun pada anak tuh baiknya dilakukan berapa kali sehari atau baiknya berapa kali ya dok? Pemantauannya tuh untuk kebersihan itu diganti berapa jam sekali itu dok? Yang diapers Kalau itu. tiap kali pup harus cepat diganti sebisa mungkin tiap kali pup. Kalau Ya, dia udah kayaknya kotok pipisnya sudah penuh, ya juga cepat diganti. Dan jeda antara ganti dengan pasang diaper lagi kalau bisa ada waktu. Jadi dia sudah habis cebok, bersih dengan air, sedikit sabun kalau perlu, bilas lagi, keringkan,
Kalau kulit kulup ingat kalau ditarik ke belakang harus dikembalikan ke tempatnya lagi dan tidak boleh dipaksa. Kemudian baru dipasang diaper lagi. Biar ada kesempatan kulitnya itu bernapas, ada sirkulasinya dulu supaya dia tidak langsung pakai diaper lagi. Tetap perlu sirkulasi udara. Dan tadi jangan lupa juga nggak boleh pakai celana ketat. Pakailah celana yang longgar dan bahannya dari katun. Jangan yang vinil, jangan yang fikril, jangan yang jeans tebal. Kurang bagus untuk sirkulasi udara. Oke, baik. Oke, Dok, ini juga ada komentar masuk ini, Dok, tentang pembersihan tadi. Nah, ini kalau saat ditarik kulit-kulupnya lalu berdarah, apakah masih aman, Dok? Itu bagaimana penanganannya ya, Dok? Itu. Segera hentikan. Segera hentikan, boleh dioles antiseptik sedikit, kembalikan ke posisinya semula, terus sampai kira-kira 3 hari, seminggu kemudian jangan dibuka dulu biar dia benar-benar sembuh. Karena apabila kita memaksa, nanti yang bisa terjadi adalah infeksi pada daerah tersebut. Kalau infeksi bisa terjadi scar pada jaringan yang malah membuat nanti namanya parafimosis. Parafimosis itu kondisi kulit kulup yang kita tarik tapi tidak bisa kembali lagi sehingga dia nanti bisa gangguan sirkulasi ke daerah tersebut dan akibatnya bisa fatal. Kalau terjadi jebakan ya, jadi kita tarik ke belakang, nggak bisa kembali lagi. Yang kita lakukan itu adalah memberikan semacam cairan yang bisa melunakkan, eh, kayak kita ngelepasin jari kita dari cincin yang kesempitan. Jadi dikasih sabun atau dikasih pelicin sehingga bisa ditarik kembali pelan-pelan. Kayak gitu. Oke, berarti kalau penanganannya kalau ada parafimosis seperti itu ya, Dok, Kalau ya? Apabila tidak berhasil, tapi segera ke rumah sakit. oh gitu penanganannya ya. Ya. Eh, Oke, baik ini. Ada yang mau monggo untuk ayah bunda ada yang mau ditanyakan kembali atau mungkin dari dokter nih ada yang mau ditambahin monggo tentang pembahasan malam hari ini. Kalau anaknya infeksi saluran kencing berulang kali, selain perhatikan asupan cairan anak, cara cebok yang benar dari depan ke belakang, nggak boleh nahan pipis, juga perhatikan apakah tadi anaknya konstipasi atau tidak. Karena apabila konstipasi yang terjadi kondisinya adalah seperti ini. Lihat ada tinjanya pada ususnya dan ini akan menekan kandung kemih sehingga kandung kemihnya tidak bisa kosong saat kencing. Kandung kemih yang di bagian depan yang warnanya hitam itu adalah anusnya dan ada tinjanya yang warna hitam ya. Nah, apabila terjadi konstipasi, ini akan bisa menekan kandung kemih dan membuat kandung kemihnya susah kosong, jadi mudah terjadi infeksi saluran kencing berulang kali. Karena saya sering dapat juga kasus laki-laki, perempuan, kok ISK berulang, ternyata anaknya konstipasi. Nah, itu adalah faktor risiko. Tapi selalu diskusikan pada dokter anak, apabila terjadi ISK, terbukti dari hasil pemeriksaan lab yang benar, lebih dari 2 kali dalam 1 tahun, lebih dari 2 kali dalam 6 bulan, lebih dari 3 kali dalam 1 tahun, untuk mendiskusikan apakah ada yang harus kita lakukan. Seperti tadi misalnya sunat, pemeriksaan lebih lanjut, apakah perlu pemeriksaan, apakah ada gangguan anatomi, ada gangguan persarafan, kayak gitu. Jadi orang tua harus monitor. Nah, kita bahas kayaknya tadi yang belum kita terlalu bahas, gejala-gejala dari ISK sendiri itu apa ya? Ya betul. Ya. Baik, mari kita bahas tentang gejala ISK. Kalau pada anak kecil, kalau yang pada bayi, mereka kan nggak bisa ngomong ya. Biasanya mereka gejalanya adalah demam saja. Kemudian bisa terjadi gagal tumbuh. Dan kalau pada anak di bawah 1 bulan yang ISK, mereka bisa mengalami kuning yang lebih lama. Kalau pada anak yang besar, gejalanya biasanya adalah demam, sakit saat pipis, sakit perut, pipisnya sering tapi kok kayaknya nggak tuntas-tuntas, ditemukan adanya darah di dalam kencing, ada bau yang tidak umum dari kencingnya bisa berwarna gelap, seperti itu. Nah, jadi pada anak yang lebih besar, memang gejalanya bisa seperti
gejala yang ditemukan pada dewasa. Tapi kalau pada bayi yang belum bisa mengeluh, nah ini memang orang tuanya harus lebih cermat, amati warna kencingnya, frekuensinya, ekspresi anaknya saat kencing, karena mereka belum bisa ngeluh. Iya, betul. Mungkin memang karena kan banyak ya yang kayak yang punya anak kecil, terus mungkin sering demam, nggak taunya ternyata itu adalah gejala dari ISK itu sendiri ketika baru dikonsulin ke dokter spesialis anak ataupun seperti itu baru diketahui mungkin anaknya ada fimosis seperti itu nih dok ya. Ini dok, ada lagi nih dok pertanyaan yang masuk ini dok. Dok, apakah sunat adalah solusi bagi anak yang pernah ISK dan berat badan stuck di 4 bulan dok? Anak saya usia di 8 bulan. Itu bagaimana dok? Itu memang harus ke dokter anak ya, karena kan beberapa hal kan bisa mempengaruhi tidak hanya ISK. Tadi pertama, kalau ISK kita harus ngambil sampel urin dulu. Ambil sampel urin dengan cara yang benar tadi, jangan lupa kulit kulupnya harus dibersihkan dengan air matang dulu, baru kantong urinnya dipasang. Masukkan ke kontainer urin, kirim ke lab jangan lebih dari 1 jam. Banyak yang terjadi, dikatakan infeksi saluran kencing, tapi ternyata teknik ngambil sampelnya salah. Nah, ini juga harus tadi ya, dipastikan cara ngambil sampelnya urin benar. Kemudian apabila memang terbukti dan terjadi ISK berulang lebih dari 2 kali dalam 6 bulan terakhir, bisa apabila laki-laki disunat, sambil mencari faktor risiko yang lain, terutama apabila masih di bawah 2 tahun. Faktor risiko yang lain itu misalnya kelainan anatomis, apakah dia gangguan persarafan, adakah gangguan anatomi, kemudian ada faktor lain juga seperti misalnya konstipasi. Jadi kita harus mencari masalahnya itu satu persatu. Untuk anak yang berat badannya nggak naik, bisa juga karena cara memberikan makan yang salah. Praktek feeding rules yang nggak benar, itu juga bisa. Kemudian ada penyakit lain kayak tuberkulosis, karena Indonesia itu tahu sendiri ya, negara terbanyak di dunia, nomor 2 yang kasus TBC-nya paling banyak. Kemudian ada juga penyakit jantung bawaan ya. Jadi saya mau menggarisbawahi bahwa memang infeksi saluran kencing adalah salah satu penyebab, tapi kita juga harus mencari penyebab-penyebab lainnya. Kalau merasa berat badan nggak naik, lebih dari 3 bulan, sebaiknya ke dokter anak dulu untuk melihat apakah feeding practice-nya udah benar dulu, nutrisinya udah benar dulu, apakah dia ada sakit yang lain, nah nanti dicari satu-satu. Oke. Oke, baik dokter. Oke, ini ada yang masuk lagi nih dok untuk pertanyaan nih dari Bunda nih. Terkait yang tadi dibilang mungkin kalau di rumah sakit atau apa mungkin ada akan untuk pembiusan total tadi ya dok ya. Kalau Jika bius total, ya bius total mengenai bius total tadi. Ketika ada orang tua yang menghendaki hitan dengan bius total itu rekomendasinya seperti apa dok? Mulai dari usia berapa atau seperti apa? Itu. kalau di negara maju ya, nggak ada yang sunat dengan bius total Oh, itu. seperti itu. Iya. Sesungguhnya, karena kecuali kalau ada hal lain ya, ada hal lain tuh misalnya anaknya memang ada hipospadia, misalnya kondisi lubang pepisnya itu tidak di tengah tapi di bawah. Anaknya ada kelainan-kelainan anatomis genital yang lain. Tapi kalau tindakan pada sunat sirkumsisi pada anak sehat, kalau di luar sih jarang direkomendasikan bius total. Jadi sebagian besar memang dilakukan dengan bius lokal. Jadi jarang sekali. Ya, kecuali kalau memang permintaan khusus atau ada indikasi. Kalau bius total memang risikonya tadi ya, obat biusnya bisa masuk ke dalam otak, anaknya juga harus puasa minimal 8 jam. Jadi ya, yang kira-kira tahan sudah bisa puasa 8 jam tentu anak yang lebih besar ya. Tapi sekali lagi juga biayanya juga lebih mahal. Nah, mungkin perlu dijelaskan oleh Hitan Space bahwa teknik sunat yang sekarang itu nggak susah kayak dulu, cepat sekali prosedurnya. Jadi kalau bisa dilakukan dengan metode yang cepat dan aman dan lebih murah, kenapa tidak memilih yang cepat, aman, dan murah? Mungkin bisa diceritakan bagaimana sunat di tempat kalian. Oh iya, betul dokter. Kalau yang di kami memang lebih dengan metode terkini, dengan metode modern seperti itu. Udah
tanpa jahitan, tanpa perban gitu. Dan untuk bius tadi memang kami juga bius hanya lokal saja dok. Tidak memang karena resiko-resiko tadi ya apabila ada bius total seperti itu. Oke. Kalian pakai metodenya klaim juga kan? Iya, iya dengan concealer juga dok. Ada juga salah satu metode kami juga dengan klaim juga Ya. seperti itu. Baik dokter, moga ya Bunda kalaupun ada yang mau ditanyakan kembali bisa ditulis di komentar ya. Mungkin saya bantu Baik, jelasin sedikit ya. Kalau metode yang boleh. sekarang itu, anestesinya benar di bagian ujung kepala penis aja ya, disuntikkan kalau di atas 6 bulan. Kalau di bawah 6 bulan, hanya pakai salep, benar ya? Iya, ada Biasanya beberapa seperti gitu. itu. Iya, Kemudian kulit kulupnya ditarik, dipotong, dan setelah terpotong, malah kulitnya itu kemudian semacam pakai lem kulit ke bagian bawah kepala penis. Jadi prosedurnya memang jauh lebih cepat dibanding sunat konvensional yang pakai dijahit pada tepi-tepinya. Ini saya rasa perlu disampaikan pada orang tua karena yang biasanya mereka bayangkan tuh yang kayak dulu. Mereka nggak tahu sekarang ada metode yang setelah kulit kulupnya lepas itu akan cuma ditarik ke bawah kepala penis dan kemudian pakai lem kulit udah menempel. Seperti itu. Jadi mungkin belum punya bayangan. Alangkah baiknya mungkin kapan-kapan Hitan Space memberikan informasi lebih banyak tentang metode dengan alat peraga. Jadi orang tuanya punya gambaran yang lebih banyak. ya baik. Oke. Mungkin ya seperti itu kurang lebih di kami juga sudah ada beberapa metode kami yang sudah kami edukasi lewat ada di YouTube kami, di Instagram kami. Mungkin kalau ayah bunda mungkin kepo dengan metode hitan kami di Hitan Space, nah, mungkin bisa kepo ini di Instagram kami ataupun di YouTube kami, di TikTok kami itu ada beberapa. Ada banyak sekali. Kita juga update selalu untuk edukasinya seperti itu, dokter. Bagus, bagus. Iya, Masya Allah dokter. Terima kasih atas ilmunya pembahasan pada malam hari ini. Mungkin ada yang ditambahin dokter untuk pembahasan pada malam hari ini. Untuk ayah bunda mungkin. Ya. Mau pakai kesimpulan aja langsung? Oke, boleh dokter. Kalau gitu. Oke, jadi kesimpulannya adalah infeksi saluran kencing cukup umum terjadi pada anak-anak. Anak yang demam sekitar 77% ternyata mengalami infeksi saluran kencing. Dan infeksi saluran kencing konsekuensinya ada konsekuensi jangka panjang seperti misalnya pembentukan skar atau jaringan penyembuhan karena luka pada ginjal, bisa terjadi gagal ginjal, hipertensi, dan lainnya. Bayi, terutama yang masih di bawah 1 tahun, sering berisiko lebih besar untuk terkena infeksi saluran kencing yang berat. Tadi disampaikan risiko untuk ISK berat pada bayi laki-laki yang belum disunat, terutama pada 3 bulan pertama kehidupan, yang bisa menyebar sampai ke seluruh tubuh. Dan biasanya gejalanya hanya demam saja, tidak ada gejala lain yang spesifik. Risiko untuk ISK berulang biasanya terjadi apabila terjadi ketidaknormalan anatomis atau apapun yang membuat mereka tidak bisa mengosongkan kandung kemihnya sehingga ada residu alias sisa-sisa kencing di sana. Kemudian infeksi saluran kencing perlu diperiksa dulu dengan urinalisis, jadi pemeriksaan urin di laboratorium, jangan lupa dengan metode yang benar. Dan apabila anak yang masih bayi, kita harus mengevaluasi lebih lanjut apabila ISK, apalagi kalau berulang, untuk pemeriksaan apakah ada faktor risiko tambahan seperti gangguan anomali yang pada anatomisnya. Sunat perlu dilakukan pada beberapa kondisi, tapi memang sunat itu tentu penting untuk menjaga kebersihan ya. Dan apapun kebersihan adalah pangkal kesehatan. Dan ingatlah bahwa sunat pada anak kecil sebenarnya yang orang tua atau neneknya kasihan itu perasaan orang tua atau neneknya aja. Karena bayi sesungguhnya tidak mempunyai memori jangka panjang. Sehingga apabila mereka sunat, nyeri mereka akan lebih cepat lupa dibanding anak yang sudah SD. Dan mereka sembuhnya lebih cepat dibandingkan anak yang lebih besar karena regenerasi selnya lebih cepat. Gitu dari saya. Oke, baik
dokter. Ya, Masya Allah, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya dan ilmunya pada malam hari ini. Oke dokter, ini untuk yang terakhir ya, ada beberapa pertanyaan masuk, mungkin bisa dibantu dijawab. Ini ada komentar masuk ini dokter. Untuk anak saya, rawat inap panas tinggi diindikasikan fimosis dok. Apakah jika seperti itu memang harus bius total karena sudah kedua RS dokter bedah anaknya menjelaskan prosedurnya dengan bius total seperti itu dok. Kalau anaknya demam tinggi, ISK sebenarnya jarang loh. Kalau anak ISK biasanya karena dia tuh infeksi bakteri, demamnya itu tidak langsung tinggi, tapi sumar-sumar, semelenget-semelenget, subfebril dulu, baru makin lama makin tinggi. Yang saya sering sekali lihat pada praktek sehari-hari adalah diagnosis ISK-nya ditegakkan dengan metode mengambil urin yang salah. Jadi, kan tadi kalau pada anak kecil kan nggak bisa ngambil kencing yang di tengah. Mereka harus diambil dengan menggunakan kantong urin. Yang saya sering sekali lihat, 99% petugas lab tidak menjelaskan, mereka juga langsung masang aja di lab, di rumah sakit pun saya sering lihat kayak gitu. Harusnya kan daerah kelaminnya dibersihin dulu dengan air matang, baru pasang kantong urin. Yang terjadi adalah langsung pasang kantong urin tanpa dibersihkan. Manusia di seluruh dunia, kulit di daerah kelamin dan anus pasti ada bakterinya. Karena normal manusia di daerah kulit tersebut ada bakteri. Jadi, satu, diagnosisnya sudah ditegakkan dengan cara yang benar apa belum? Apabila ragu-ragu, boleh bawa air matang sendiri dari rumah, dibersihkan baru pasang kantong urin. Kalau untuk sunat, kalau di rumah sakit memang kalau pada anak kecil saya perhatikan sebagian besar mereka nyuruh bius total karena anak kecil dianggap kurang bisa kooperatif. Jadi operatornya takut kalau anaknya nanti meronta-ronta. Jadi sebenarnya paling sering alasannya tuh karena itu. Kalau anaknya punya masalah lain seperti lubang pipis yang lokasinya nggak benar, atau lubang pipisnya ternyata dua. Nah, itu mungkin harus bius total dengan melakukan beberapa tindakan lain, tidak hanya sekedar sirkumsisi standar yang kita bisa lakukan di sini. Kalau di rumah sunat kayak hitan space ya, biasanya adalah anak-anak dengan kondisi sirkumsisi standar, tanpa penyulit, tanpa kelainan anatomis. Nah, jadi apabila anaknya memang normal aja, mungkin bisa dipertimbangkan ya sunat dengan metode yang tadi disampaikan oleh Hitan Space. Tapi kalau memang ada yang lain, nah itu memang kadang-kadang perlu dilakukan di rumah sakit dengan metodenya. Jadi dipahami dulu kondisi anaknya, sebaiknya gimana. Karena saya paham kondisi di Indonesia tuh emang kayak gitu. Kayak kayak nggak kulino sunat bayi ya dokter-dokter bedah ya. Jadi pada takut. Iya, kalau di kami memang biasanya banyak dok untuk yang bayi-bayi gitu. Oke, Ya, ini juga untuk usia berapa sih idealnya hitan itu dok dalam kondisi sehat tanpa ada masalah itu sebenarnya kalau dari dokter tuh idealnya di usia berapa gitu dok? seperti saya sampaikan tadi, kalau pengen anaknya nggak trauma rasa nyeri, pengen anaknya sembuh lebih cepat, pengen anaknya bersih lebih awal, ya segera aja. Apalagi Berarti kalau nanti anaknya sudah bisa muter-muter, tengkurap bolak-balik, merayap, merangkak, nanti jagain lukanya lebih susah loh. Tapi ya kembali ke pertimbangan orang tua. Yang jelas bersih adalah pangkal kesehatan. Dan kalau bisa tentu dengan prosedur yang aman dan tidak menimbulkan trauma pada bayi. Dia nggak ingat rasa nyeri. Nah, monggo dipertimbangkan ya. oke. Baik, terima kasih dokter. Oke, ini udah luar biasa ya pembahasan pada malam hari ini. Ternyata itu ISK itu walaupun mungkin banyak yang belum tahu mungkin, tapi mungkin dirasa kayak demam-demam aja ataupun apa. Ternyata cukup dengan kebersihan itu ternyata harus sangat diperhatikan seperti itu ya.
terkait dengan mungkin pengecekan urin tadi ataupun kebersihan, cara pembersihan ketika ada kotoran ataupun yang lainnya seperti itu. Mungkin termasuk di yang tadi kayak pengganti diapers seperti itu ya dokter. Iya. Mungkin sebelum kita akhiri pada malam hari ini, sesi malam hari ini, mungkin ada pesan-pesan untuk ayah bunda di rumah dokter. Tadi udah disimpulkan. Oh ya, baik. Terima kasih dokter dan terima kasih juga untuk ayah bunda sudah mengikuti live pada malam hari ini. Oke, terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya, luar biasa sekali Terima untuk malam kasih. hari ini ya. Ya, luar biasa. Jadi tambah insight nih untuk orang tua, ayah bunda di rumah, dari kami-kami juga seperti itu. Dengan fimosis yang detail ternyata pengetahuan baru juga ada beberapa gitu untuk kami juga. Seperti itu. Terima kasih banyak dokter Ya, telah memberikan makasih banyak kita Space. Makasih ya Mas, makasih Papa ya, Mama semua. Sampai jumpa. Pak. Ini sebelum kami tutup, ada kabar baik juga nih untuk ayah bunda di rumah. Mungkin kita ada free voucher hitan senilai 100.000 khusus peserta live pada malam hari ini. Oke, caranya nanti gampang, cukup DM di Instagram kami di Hitan Space dengan format mengirimkan dengan namanya, nomor HP dan juga dengan ketik voucher Hitan Live IG dan juga menyertakan screenshot pada malam hari ini. Jadi mungkin yang sudah bergabung bisa di screenshot untuk live pada malam hari ini untuk nanti bisa dapat free voucher hitam gitu. Oke, jangan lupa juga untuk follow Instagram kami Hitan Space dan juga follow Dr. Ade Indrisari untuk ya untuk edukasinya nanti untuk mengetahui insek-insek edukasi tentang kesehatan anak seperti itu. Oke, baik, mungkin sekian dari kami untuk malam hari ini. Mungkin bisa ketemu di sesi selanjutnya. Oke. Sampai jumpa untuk Edika. Sampai jumpa. Oke. Assalamualaikum dokter. Terima kasih Semoga banyak. bermanfaat. Ya, Terima kasih semuanya. ya. Sampai jumpa di edukasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh,